Salve Fratres, mari kita luruskan tuduhan Protestan yang kacau dan sama sekali tidak bisa membedakan antara ontologi dan epistemologi, tetapi sekaligus menunjukkan ironi Protestan menolak filsafat namun tetap mencintai filsafat. Kalau kata kasarnya itu menjilat filsafat. Ditolak tapi dijilat. Begini saudara-saudara, menurut Protestan kalau tidak Tritunggal berarti Tuhannya palsu. Begitu kan? Ini sebuah sentilan untuk Protestan yang terlalu sering pakai kacamata kuda. Berhenti. Coba pakai wawasan yang luas dah. Tidak usah terlalu mengurung diri ke dalam Alkitab soal Skriptur. Itu bohong. Katolik itu sinkretis. Mereka mengakui bahwa Islam menyembah Allah yang sama. Itu penyesatan, kata pendeta Protestan manapun yang kurang terpelajar. Jadi begitu mereka berteriak dengan semangat reformasi yang entah sudah direformasi keberapa ratus kalinya. Seakan-akan begitu seseorang tidak menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara eksplisit, maka otomatis dia sedang berbicara dengan entitas gaib palsu dari dimensi lain. Lucu ya Protestan. Jadi Protestan itu punya beberapa Tuhan, sehingga satu Tuhan yang benar dan beberapa Tuhan yang lainnya tidak benar. Katolik menyembah Allah yang sama itu tidak sama dengan sama-sama mengenal. Mari kita luruskan. Gereja Katolik tidak pernah berkata bahwa pengenalan Islam tentang Allah, pengenalannya tentang Allah identik dengan iman Katolik. Tapi kalau orang Islam percaya bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, Esa tidak bisa direduksi jadi ciptaan, maha adil, penghakim adil. Lalu kita bilang, ya secara ontologis dia menunjuk pada Allah yang benar, walau belum mengenalnya secara penuh. Tapi teman Protestan kita langsung loncat, kalau tidak Tritunggal itu bukan Tuhan. Oke, maka kita harus akui Abraham juga menyembah Allah palsu, karena bukan Tritunggal. Ya, Abraham tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi anehnya, Ibrani bab 11 tetap menaruh dia dalam daftar pahlawan ini. Kalau itu artinya kacau kan? Tidak, yang kacau itu logika Protestan yang terlalu sederhana. Sebenarnya Protestan itu menyederhanakan Tuhan. Akibatnya meledak menjadi ribuan bidat. Itu karena tidak mau hati-hati. Mau memperjuangkan kesetaraan. Semua orang mau paham tentang Tuhan. Akibatnya meledak menjadi bidat-bidat. Kumpulan bidat. Patrick Smith adalah salah satu bidatnya. Bidat Calvinisme misalnya. Kalau tidak sebut Yesus sama dengan Allah palsu. Ya. Coba kalian bilang itu di depan orang buta yang sedang menikmati hangatnya sinar matahari. Maaf bro, kamu tidak lihat matahari, jadi matahari itu palsu. Begitukah? Coba. Nah, mungkin kalian yang butuh cahaya juga ya. Jadi, dua versi Allah atau dua macam kebingungan Protestan sebenarnya. Teman-teman Protestan itu menuduh Katolik punya dua versi Allah. Allah hasil filsafat seperti Aristoteles dan Allah hasil wahyu Tritunggal. Padahal yang dilakukan orang Katolik adalah menegaskan bahwa akal manusia bisa mengenal Allah sampai batas tertentu, lalu wahyu menyempurnakannya. Protestan akalnya bejat total, bukan? Jadi sorry, Katolik tidak bejat total. Kalian maunya apa Protestan? Semua orang yang belum baca Alkitab harus dianggap penyembah iblis. Padahal kamu Alkitab juga ambil dari Katolik, tapi sok-sok. Padahal Rasul Paulus sendiri di depan Areopagus tidak memulai dengan Yesus, tapi dengan kepada Allah yang tidak dikenal. Baca Kisah Para Rasul bab 17 ayat 23. Berarti Paulus juga pakai ontologi natural, bukan? Jangan-jangan Paulus itu Katolik ya? Oke. Ontologi tidak sama dengan epistemologi. Jadi Protestan harus belajar filsafat baik-baik, tapi sebenarnya kamu tidak mau belajar filsafat karena kamu anti filsafat sebenarnya. Tapi ya tidak jelas, Protestan sebenarnya tidak jelas. Akar kekacauan Protestan ini adalah satu, kalian bingung membedakan antara siapa Allah itu dan bagaimana manusia mengenalnya. Kalian pakai epistemologi eksklusif ala reformer, lalu memaksa semua orang punya pengetahuan yang sama persis. Logika sempit sekali. Kalau kamu tidak sebut nama Yesus, berarti kamu menyembah Allah yang salah. Nah, kita uji logika seperti itu. Plato kafir, Ayub tidak jelas Yesus, jadi kafir. Yunus belum ada Kristus, kafir. Melkisedek kafir dengan jabatan imam. Tapi kalian tetap suka mengutip mereka waktu bicara soal keteladanan iman. Jadi yang bingung itu siapa?
Nah, sekarang justru Tuhan jadi algoritma. Masalahnya, kalian pikir Tuhan itu kayak kalau kamu sering main komputer, captcha. Centang Yesus valid, tidak centang palsu. Tapi Tuhan bukan produk logika kalkulatif. Tuhan adalah yang ada, yang dikenal secara analogis, progresif, dan melampaui formulasi sempit Protestan. Kalian bilang Katolik pakai filsafat? Iya, pakai, karena otak kita masih waras. Tapi filsafat dalam Katolik tidak berdiri sendiri. Ia menjadi ancilla theologiae, pelayan wahyu. Sementara kalian cuma teriak Alkitab, Alkitab, tapi baca pun belum tentu tuntas dari Kejadian sampai Wahyu, apalagi paham. Ya. Argumentasi kalian gagal total. Protestan omong apa? Kalau tidak Tritunggal bukan Tuhan. Kenyataan Katolik, ya, Tuhan yang belum dikenal secara penuh, tetapi tetap Allah yang sama secara ontologis. Allah itu harus Yesus, kata Protestan. Betul, tapi pengenalan penuh akan Yesus tidak membatalkan bahwa manusia bisa meraba-raba Allah sebelum itu. Katolik pakai filsafat, bukan iman, kata Protestan. Salah. Katolik pakai filsafat dan iman. Kalian kadang pakai asumsi sendiri dan bilang itu wahyu. Kemudian kata Protestan, Allah Tritunggal sama dengan satu-satunya Allah sejati. Katolik betul, tapi mengenal Dia secara eksplisit bukan syarat awal penyembahan, melainkan puncak dari pewahyuan. Jadi kebenaran tidak takut dikenali sedikit demi sedikit. Yesus tidak berkata, barang siapa tidak menyebut namaku dengan litani lengkap, ia menyembah Allah palsu. No, tapi dia berkata, barang siapa haus akan kebenaran akan dipuaskan. Maka kami Katolik tetap mengatakan Allah hanya satu. Dia dikenal dengan bertahap. Siapapun yang mengarahkan diri kepada Allah yang esa, penuh kasih dan pencipta segalanya secara intensif sedang menuju Dia walau belum tiba. Itu bukan sinkretisme, itu namanya konsistensi dengan sejarah keselamatan. Jika begini, kalau kalian masih ngeyel bahwa Islam pasti menyembah Allah palsu, ya silahkan saja. Tapi jangan heran kalau logika kalian akhirnya mengutuk setengah isi Alkitab dan seluruh sejarah manusia sebelum tahun 33 Masehi. Jadi hati-hati, secara ontologis ya, secara epistemologis belum tentu. Nah, Protestan yang bingung itu tidak mampu membedakan ini. Jadi sekali lagi belajar lagi ya, jangan tiba-tiba sola scriptura. Sola scriptura itu biang kebingungan Protestan.